Pesantren Tauhid Quran terpadu al-hikmah, membangun generasi Qurani. Apa kata iblis? Dalam rangka dia menghalang-halangi orang, dalam rangka menyesatkan orang dari jalan yang benar, itu caranya ada 4. Lihat ayat berikutnya, tsumma la'atiyannahum. Kemudian saya akan mendatangi mereka min baini aidihim, dari jalan depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka. Yang tidak ada dari mana? Dari atas, nggak mungkin bisa. Nah, apa yang dimaksud dari depan, belakang, kanan dan kiri? Yuk kita lihat apa tafsir dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, mim baini aidihim, cara iblis menyesatkan kita, menyesatkan manusia itu dari depan, maksudnya la usyakkikuhum, ya, usyakkikuhum fi akhiratihim. Jadi cara menyesatkan itu iblis membuat ragu terhadap akhirat. Dan ketika orang itu ragu terhadap akhirat, itulah sumber penyelewengan. Betul ya? Jadi sumber penyelewengan manusia itu ketika apa? Ketika dia sudah tidak lagi yakin dengan apa? Dengan adanya kehidupan di akhirat. Ketika dia yakin dengan akhirat, maka dia akan menjadi orang yang bebas seenaknya, bebas nilai. Paham ya? Itu ya. Makanya itu cara pertama iblis menggoda untuk menyesatkan manusia dari depan, itu maksudnya apa? Akhirat. Jadi dibuat apa? Dibuat ragu terhadap akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa min khalfihim. Iblis menggoda dari belakang. Apa maksudnya kata Ibnu Abbas? Uraghibuhum fi dunyahum. Saya akan goda manusia untuk sangat mencintai apa? Dunia. Tadi dengan cinta dunia yang berlebihan, itulah kendaraan iblis untuk menyelewengkan orang. Orang korupsi kenapa? Karena cinta dunia. Betul ya? Orang menipu kenapa? Karena cinta dunia. Orang berzina kenapa? Karena cinta dunia. Itu cara yang kedua, iblis menyesatkan orang dari belakang, maksudnya apa? Maksudnya adalah memberikan kecintaan kepada manusia terhadap dunia, tapi ragu terhadap akhirat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah wa'an aimanihim, dari sebelah kanan. Maksudnya usyabbihu alaihim amradinihim, membuat rancu terhadap urusan agama. Jadi agama itu dibikin remeng-remeng gitu loh. Ngerti ya? Dibikin remeng-remeng bahwa semua agama itu sama. Betul ya? Sama-sama niatnya Pak. Niatnya berbuat baik. Betul ya? Agama Islam itu rahmatan lil alamin, enggak usah usil. Betul ya? Enggak usah usil, enggak usah rewel gitu. Betul enggak? Karena Islam itu apa? Rahmatan lil alamin, tapi maknanya dia apa ini? Diselewengkan. Maknanya dibuat confuse, dibikin remeng. Betul ya? Betul nggak? Nah, makanya karena dibikin remeng-remeng oleh iblis, banyak orang memahami agama itu apa? Tidak utuh. Betul kan? Tidak utuh gitu. Sehingga dia mengatakan, udahlah, nggak usah macam-macam gitu kan. Yang penting rajin sholat, yang penting rajin ibadah. Nggak usah lah ikut-ikutan ngurusin ekonomi, ngurusin politik gitu ya. Betul nggak? Siapa yang bikin remeng-remeng seperti itu? Setan, iblis ya. Dalam rangka menyesatkan kita dari urusan agama, dibikin apa? Dibikin remeng-remeng oleh iblis. Dibikin tidak jelas oleh iblis. Ngerti maksudnya? Ya, itu yang ketiga yang dimaksud wa'an aimanihim. Dan yang keempat, wa'an syama'ilihim. Iblis menggoda manusia itu dari sebelah kiri. Apa maksudnya?
usyahhilahum al-ma'asi, dibikin kegemaran, kesenangan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karakternya orang itu senang enggak bermaksiat? Senang. Dan itulah cara iblis untuk apa? Menyesatkan manusia. Benar ya? Nah, itu janji siapa itu? Iblis. Statement iblis untuk apa nih? Untuk menyesatkan Adam dan keturunannya karena dia sakit hati. Dia tergelincir gara-gara siapa? Gara-gara Adam. Maka saya akan bersumpah, saya akan sesatkan itu semua keturunan Adam. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas, kecuali hambamu yang telah dijaga keikhlasannya, kemurnian akidahnya, kemurnian niatnya, kemurnian pemahamannya dan seterusnya. Itu yang akan selamat dari apa? Dari godaan syaitan. Kira-kira kalau janji iblis saya gini nih, melalui 4 kendaraan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus ke atas. Nah, kita harus melihat ke atas. Kita melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat Al-Qur'an yang diturunkan dari atas. Pasti kita akan selamat. Pesantren Tauhid Quran terpadu al-hikmah, menyiapkan daya robbani.